Keterampilan parafrase dan meringkas. Pertama, keterampilan parafrase. Menurut Asmani tahun 2010, parafrase adalah teknik untuk menyatukan kembali esensi atau inti ungkapan konseli dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli. Parafrase adalah cara merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Kedua, keterampilan meringkas. Keterampilan meringkas melibatkan perilaku mendengar secara penuh persoalan konseli itu sendiri dan kemudian meringkas problem itu dengan memberi sorotan baru pada konseli bersangkutan. Keterampilan meringkas ini dinyatakan dalam bentuk pemberian respon dengan membuat rangkuman secara tepat pada semua pembicaraan yang diungkapkan. Berikut contoh penggunaan keterampilan parafrase dan meringkas dalam proses konseling. Bagaimana nak? Ada yang mau disampaikan atau ceritakan sama ibu? Jadi saya agak emosi sama bapakku. Oh, kenapa bisa kita emosi sama bapak tak? Coba ceritakan sama ibu. Jadi begini Bu, biasanya saya di rumah itu kalau saya datang terlambat, saya selalu dimarahi sama bapakku. Padahal ada kegiatan sekolah yang saya kerjakan. Pernah suatu waktu saya pulang jam 5, padahal sudah saya tanya paginya bapakku, bilang ada kegiatan sekolah aku Pak, sampai sore gak pulang. Tapi saya masih dimarah-marahi, bilang kenapa lama sekali pulang, kenapa begini. Sedangkan adikku malam biasa pulang, padahal dari nongkrong sama temannya, tapi tidak dimarahi, malah dimaklumi, bilang wajar anak muda, padahal saya lebih tua daripada adikku. Oh, jadi kita ini marah sama bapak tak karena merasa dapat perlakuan yang berbeda dari bapak tak. Beda perlakuannya bapak tak ke kita sama adik tak. Iya Bu, sama pernah juga suatu waktu saya minta dibelikan tas karena 3 tahun nih saya pakai, agak rusak-rusak juga ada selitingnya. Terus bilang bapakku bilang masih bisa itu diperbaiki, jangan ganti yang baru. Tapi pas adikku itu tasnya belum rusak kayak punya aku, dia minta baru langsung diganti. Saat itu juga dia langsung digantikan saat itu juga. Jadi saya kayak merasa dianaktirikan sama bapakku. Sama setiap apa yang saya lakukan juga kayak selalu salah di matanya bapakku. Jadi adikku itu terus yang benar. Jadi itu biasa saya agak kurang dekat sama bapakku. Oh, jadi masalahnya ini Rangga marah sama bapaknya karena ada perlakuan berbeda yang didapat dari bapaknya antara kita sama adik tak. Kemudian sehingga karena hal ini ada jarak di antara Rangga sama bapaknya. Iya. Jadi ceritanya ibu saya tidak terlalu dekat sama bapakku jadi kalau di rumah itu biasa kalau ada bapakku saya biasa lebih pilih tinggal saja di kamar, tidak keluar karena begitu nih setiap saya lakukan begini pasti salah, setiap saya lakukan itu pasti salah. Adikku juga yang selalu benar. Jadi biasanya kalau ada apa-apa saya biasa lari ke ibu. Jadi kalau bapakku tidak pernah saya ceritakan masalah apapun, saya lari ke mamaku. Oh, jadi dapat ibu ambil kesimpulan bahwa Rangga ini tidak punya hubungan dekat dengan bapaknya karena alasan perilaku sikapnya bapaknya Rangga ke Rangga sama adik berbeda, dan apa-apa yang Rangga lakukan ini selalu disalahkan sama bapaknya, sedangkan adik ini selalu dibenarkan begitu. Kemudian Rangga merasa bahwa Rangga ini dianaktirikan dan diberikan perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Itulah tadi pemaparan singkat dan contoh dari keterampilan parafrase dan meringkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.